Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Wa'wadu puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali bermajelis ilmu. Kita akan mengkaji seputar usia, ya, khususnya ketika seseorang telah mencapai usia 40 tahun. Salat dan salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in, dan kita semua umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, manusia pada realitasnya banyak yang belum memahami atau tidak memahami fase-fase dalam kehidupannya, utamanya ketika sudah mencapai usia 40 tahun. Ya, banyak dari kita yang terperdaya oleh dunia dan menganggap remeh urusan akhirat serta melalaikan kematian, ya. Lupa, ya, bahwa manusia di dunia ini sementara dan akan kembali, ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kembali kepada Allah. Manusia banyak sibuk, ya, dengan berbagai aktivitas keduniawian. Detik demi detik terlena, ya, kebanyakannya terlena dengan gemerlap dan kesibukan dunia. Kita kadang-kadang itu beribadah itu sekedar saja, sekenanya, ya. Apalagi ibadah yang hukumnya sunnah, ya. Sangat mudah ditinggalkan, ya. Katanya sekedar sunnah. Dengan demikian secara tidak sadar kita pun merasa bahwa kematian itu masih jauh. Menganggapnya usia 40 dianggap masih muda, belum akan meninggal, ya, belum akan mati. Sadar atau tidak, ya, kematian itulah yang paling dekat sesungguhnya. Ajal itu pasti dan kapan tiada yang tahu, ya, waktunya. Karena itu kita diajarkan bahwa hidup ini butuh jeda, ya, butuh jeda untuk muhasabah, introspeksi diri terhadap apa yang telah kita perbuat, apa yang telah kita kerjakan, apa yang telah kita lakukan selama kita hidup ini. Kita jeda untuk menghisap, ya, menghitung amal perbuatan kita, utamanya dosa, ya, dan kesalahan, kekhilafan yang kita lakukan. Kemudian kita berusaha untuk memperbaiki, ya, kualitas diri dengan apa? Dengan meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu, ya, uzlah, ya, menjauh sejenak dari hiruk pikuk dunia, ya. Menjauh dari gemerlap kehidupan dunia untuk muhasabah, untuk menyendiri, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta, Rabb kita, untuk bertaubat kembali, inabah, ya, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jeda itu yang paling
tepat ya, itu ketika manusia berusia 40 tahun. Sebetulnya 40 tahun yang dalam hitungan kalender Islam ya, Masehi ya, kalender Hijriah bukan Masehi ya. Berarti hampir selisihnya setiap 1 tahun itu sekitar 11 sampai 13 hari ya. Artinya dalam hitungan Masehi, orang yang usianya 39 umpamanya itu sudah 40 tahun dalam hitungan Hijriah. Sebab kalau selisihnya lebih sedikit tahun Hijriah, umpamanya 10, mudahnya menghitung setiap tahun ya, maka 10 dikalikan 39 itu sudah 390 hari, sedangkan 1 tahun itu kisaran 355 sampai 360-an. Maka orang yang sudah usianya 39 itu sudah terhitung berusia 40 tahun lebih di perhitungan Hijriah. Alhamdulillah. Ini ya, perlu kita sadari dalam syariat kita harus menggunakan perhitungan Hijriah, bukan Masehi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya, telah berfirman, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanatan. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kami diperintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya, ibunya yang mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula, mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, ya Rabbku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang muslimin, berserah diri. Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Hadirin rahimakumullah. Imam Malik rahimahullah berkata, aku mendapati para ulama di berbagai negeri mereka sibuk dengan aktivitas dunia, ya, aktif, ya, dan pergaulan dengan sesama manusia. Namun ketika mereka sampai di usia 40 tahun,
mereka pun menjauh dari manusia. Sahih Al-Jami' li Ahkamil Quran. Abdullah bin Dawud rahimahullah berkata, ulama salaf, kaum salaf apabila di antara mereka ada yang sudah berumur 40 tahun, ia mulai melipat kasur, yakni tidak akan tidur lagi sepanjang malam, maknanya akan sholat tahajud, selalu melakukan sholat, bertasbih, dan beristighfar. Lalu mereka mengejar segala ketertinggalan pada usia sebelumnya dengan amal-amal soleh di hari sesudahnya. Ihya Ulumuddin. Juz 4 halaman 410. Hadirin Allah, oleh karena itu kita apabila sudah mencapai usia 40 tahun, hendaknya kita mulai sibuk dengan ibadah dan amal soleh, karena usia 40 tahun adalah di antara tanda peringatan bahwa kita tidak akan lama lagi hidup di dunia. Bukankah kita telah mengetahui, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqluhum man yajuzu zalik. Umur umatku adalah antara sitin 60 ila sab'in sampai 70 tahun. Wa aqluhum, dan sangat sedikit yang umurnya lebih dari itu. Jadi usia 40 tahun itu ibaratnya pertengahan, ya, atau di persimpangan jalan yang ujungnya adalah surga atau ujung yang satunya adalah neraka. Masa itu adalah masa untuk berbenah, ya. Waktu untuk muhasabah, memperbaiki diri. Bukan sebaliknya, justru semakin rakus, ya, ambisi terhadap dunia. Atau semakin memiliki harta, foya-foya, hura-hura, ya, lalai dalam beribadah, dan tenggelam dalam hal-hal lainnya yang tidak bermanfaat, kebaikan bagi kehidupan akhiratnya. Alhamdulillah, usia 40 tahun ini juga ibarat untuk memperbaiki diri. Apabila lulus, maka insya Allah hari-hari berikutnya akan dimudahkan untuk beramal soleh. Apabila tidak lulus, maka semakin tua semakin menjadi ahli maksiat. Alhamdulillah. Kecuali orang yang Allah khususkan diberikan taufik dan hidayah. Tapi itu pengecualian, ya. Artinya tidak ada jaminan, ya. Sampai-sampai Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, siapa saja yang telah mencapai usia 40 tahun dan amal kebaikannya belum mengalahkan keburukannya, maka hendaklah ia bersiap-siap ke neraka. Alhamdulillah. Ibnu Jauzi sampai begitu tegas, ya. 40 tahun gak beramal, gak bertobat, yang dulunya maksiat, terus saja berbuat dosa, siap-siap ke neraka. Jadi apabila belum juga taubat dan terus menumpuk-numpuk dosa, bisa jadi dampak dari dosa tersebut akan segera dia rasakan, cepat atau lambat. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, janganlah tertipu ketika engkau tidak melihat efek daripada dosa,
pada saat engkau melakukan dosa itu. Terkadang efek dosa itu baru terasa setelah 40 tahun. Hadirin Allah, karena itu mari kita sama-sama ya muhasabah, introspeksi diri, menghitung dosa dan kesalahan kita dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita dan memberikan kita taufik untuk senantiasa istiqomah ya, beribadah, taat dan mewujudkan ketakwaan dengan sebenar-benarnya takwa. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.